Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Nuriati selaku Kepala SDN Jatirawa 02, Bapak Ibu Guru karyawan SD Jatirawa 2, dan tidak lupa Bapak sahabat PHJ SPDPD dari SMA 1 Kramat selaku pengajar praktik saya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang baik ini matur nuwun Bapak Ibu kersa menghadiri di sela-sela kesibukan Bapak Ibu mengajar semuanya di acara nanti adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam tidak lupa tetap kita sujudkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan penuh dengan warna-warni, dan sampai sekarang zamannya IT, zamannya teknologi dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Kali ini adalah acaranya pendampingan individu 2 calon guru penggerak oleh pengajar praktik, dan materi yang disampaikan atau materi yang akan dipelajari bersama Pak, itu adalah tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk mengawali bahwa kita sebagai pendidik masing-masing itu harus punya visi, harus mempunyai visi bagaimana visi kita ke depan, perubahan kita ke depan seperti apa. Tidak mungkin kita hanya begitu saja datang, ngajar, selesai, pulang. Itu untuk awali saja. Kemudian untuk lebih tertata acara pada hari ini, nanti saya sampaikan bahwa acara pada hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan yang pertama dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu berhalangan, jadi nitip salam ke Bapak, tapi insya Allah nanti siang kesini. Kemudian acara yang berikutnya yaitu penyampaian materi visi dan prakarsa perubahan, kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya sambutan oleh beliau Bapak Raharjo SPD selaku mewakili Ibu Prasola. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi yang subi warikama abudi masjidi masyarakat marifat. Yang hormat Bapak mengajar kegiatan yang menampung Bapak Sudrajat, Bapak Ibu yang saya hormati, dan jangan lupa Ibu KSD Jatirawa 2 yang kali ini berhalangan sedang ada kegiatan. Perlu saya sampaikan juga Pak, ini rekan kami juga ada yang izin tadi kegiatan PGRI. Jadi ini untuk pesertanya yang biasanya komplit ini berkurang Pak. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Pak untuk di SD Jatirawa 2 dengan kehadirannya Bapak yang mengambil Bapak Sudrajat sebagai JKP
Semoga SD kami ini akan menjadikan SD yang akan lebih maju, lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak yang telah mengambil Bapak Sudrajat, yang nantinya Bapak Sudrajat akan menularkan pada kami semua. Yang kedua, kami juga mengucapkan mohon maaf Pak, barangkali di dalam penyampaian atau penyambutan Bapak kurang berkenan, ini mohon maaf. Yang ketiga, ukur rampe dan sebagainya barangkali kurang memuaskan, ya ini mau saya ubah SD kami seperti ini apa adanya. Dan tidak lupa saya sangat senang sekali terhadap Bapak Sudrajat yang telah menjadi CGP di SD Jatirawang nomor 2. Mudah-mudahan nanti Bapak Sudrajat bisa menularkan ilmunya, apalagi tadi informasinya adalah akan mengandalkan komunikasi tentang visi dan yang lain-lain atau bahasa. Semoga apa yang nanti akan disampaikan Bapak Sudrajat bisa bermanfaat untuk SD kami dan bisa ditularkan ke SD-SD yang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi Banyak belajar dengan beliau. Untuk yang berikutnya adalah sambutan dari pengajar praktik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Slamet Triaji. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Sudrajat yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuryati SPD selaku Kepala Sekolah SD Jatirawang nomor 1 atau yang mewakili atau yang mewakili pada Bapak Ibu guru, staf teknik, tenaga pendidikan barangkali ada dari SD Jatirawang nomor 2 yang saya berikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, dan telah diberi hidayah dan inayah pada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaat sampai akhir kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Slamet Triaji yang mendapat tugas dinasan di SMA Negeri 1 Keramat. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2022 ya, dinyatakan lulus sebagai pengajar praktek yang bertugas untuk mendampingi Pak Derajat selaku CGP, calon guru penggerak, dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ke depan, mendampingi Pak Derajat dari kegiatan pembelajaran daring di LMS Kemendikbud, dan juga mendampingi kegiatan seperti pagi hari ini yang dinamakan pendampingan individu, yang insya Allah pendampingan individu akan dilalui sampai bulan Juli. Pak Derajat 6 kali ke depan, luar biasa dalam pendampingan daring. Banyak hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa buat seorang guru seperti Pak Derajat, di mana
dituntut kemandirian, adanya kerjasama, kolaborasi, dan aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak untuk bisa mendapatkan predikat guru penggerak 6 bulan ke depan. Guru penggerak, seorang calon guru penggerak telah melalui proses melakukan perubahan visi pada dirinya, visi dirinya sebagai seorang pendidik. Sudah belajar membuat visi, Pak, belajar. Dan harapannya visi ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru SD dan Jatiwarna 2 ini tahu bahwa SD ini sudah memiliki visi yang saya yakin visi ini sudah ada sekian puluh tahun, dan sekian lamanya visi ini tidak pernah ada perubahan, tidak pernah ada sebuah diskusi yang sedang melakukan proses pendidikan guru penggerak diberi tugas untuk memprakarsai, melakukan perubahan visi sekolah maupun perubahan-perubahan yang ada di dalam pendidikan pembelajaran di kelas atau yang ada di sekolah ini. Nah, nantinya Bapak Ibu sebagai peserta diskusi yang akan dipandu oleh Pak Sudrajat untuk menyampaikan beberapa materi proses perubahan visi sekolah itu tidak semudah kita membalikan tangan, tapi prosesnya begitu panjang sehingga dibutuhkan peran serta dan keaktifan semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, pendidik, dan stakeholder yang ada. Barangkali idealisnya seperti itu, tapi di sini kita menyesuaikan saja kondisi yang ada. Diharapkan masukan dari Bapak Ibu guru, diharapkan adanya saran dan kritik barangkali nanti ada hal-hal yang tidak pas untuk SD Jatiwarna 2 ini. Moga Bapak Ibu guru bisa disampaikan dan semuanya itu nanti dicatat, dirangkum hasil diskusi ini. Harapannya ada sebuah keputusan. Tapi seandainya karena ini waktunya begitu cepat dan ini juga hari Jumat tidak bisa sampai selesai dan kita bisa membuatkan sebuah keputusan atau kesimpulan menjadi sebuah visi sekolah yang baru, ya itu nanti bisa dilakukan di lain waktu. Pak Derajat tidak harus hari ini sampai tuntas mendapatkan sebuah kesimpulan, karena tadi saya sampaikan bahwa dalam melakukan perubahan visi itu tidak semudah apa yang prosesnya itu panjang sekali, sehingga butuh waktu. Semakin kita diskusikan terus, semakin banyak orang yang terlibat, maka visi sekolah itu akan lebih baik. Dan dalam hal ini, perubahan ini bukan semata-mata atas inisiatif dari Pak Sudrajat selaku calon guru penggerak, tapi ini hasil diskusi semuanya, dan dalam ini bertujuan untuk menyelaraskan visi yang sudah ada, menyelaraskan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini, menyelaraskan dengan perubahan zaman. Sekarang ini sudah zaman digital, dan juga barangkali ada dimensi-dimensi, 6 dimensi yang ada pada profil pelajaran Pancasila itu dimasukkan dalam visi juga, itu ya diharapkan sekali. Dan dalam visi ini tentunya pendidikan akan berpusat kepada peserta didik, itu yang diharapkan.
dalam melakukan proses pendidikan guru penggerak CGP melakukan satu proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi dari Bapak Ibu guru sekalian di mana tempat Bapak Ibu guru bekerja saat ini. Dalam kegiatan ini nanti ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Tadi pengantar dari saya sudah. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir penutup. Dan selanjutnya monggo Pak Sudrajat mengingat waktu yang begitu cepat. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sudrajat untuk memimpin diskusi pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk yang selanjutnya langsung saja ke materi inti, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mohon izin berdiri Pak Bung. Langsung saja, agak cepat nanti. Saya percaya bahwa Bapak Ibu guru SDN Jatirawat 2 sudah pintar-pintar semua, apalagi dengan visi perubahan yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Begitu Bu Asih, siap ya? Siap. Selalu saja, tidak usah sepaneng gitu ya. Pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Seperti biasa, yang longok ada saya, kemudian di sebelah kanan ada Pak Slamet, pengajar praktek kelompok B2. Sebetulnya apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Kita nanti akan belajar bersama tentang visi itu seberapa penting sih. Ada sebuah video, nanti mohon Bapak Ibu analisa pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini. Kalau di video kurang jelas, ini adalah gambar foto gunung es Bapak Ibu ya. Ini kurang jelasnya di sini. Ini sudah naik, lanjut memakai apa ya? Alum ya Pak, kalau si alum. Palunya jatuh, kemudian ternyata kuku tangan dan kakinya bisa digunakan untuk memanjat. Senang sekali. Jatuh, naik lagi.
apa kaitannya dengan visi seorang individu? Nah, Bapak Ibu, dari video ini saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video ini. Monggo, ada yang ingin menjawab? Bu Asih. Dari video tadi Bernard kan senang banget Bernard. Bu Ini, jangan. Bu Mufi, Pak Arso, apa yang Bapak dapatkan atau yang dipelajari? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari gambar yang telah dipertontonkan, kalau menurut pendapat saya, ini adalah untuk meraih sebuah kesuksesan itu perlu dengan susah payah, dimana dengan gambaran pertama sudah berusaha di pertengahan jalan jatuh, kemudian usaha lagi, itulah sebuah tanda kesuksesan yang akan diraih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Arso. Ada yang ingin menambahkan? Bu ingin menambahkan? Boleh, monggo. Menambahkan, monggo. Terima kasih atas waktunya. Dari video yang tadi kita lihat bersama, menurut saya yang pertama itu tujuan akhirnya kan mendaki gunung es ya, tetapi dari awal ada video yang ditunjukkan. Yang pertama itu kayak mengambil peralatan pendakian, kenapa harus naik-naik ke atas pintu gitu, sementara kan kalau gampangnya itu kalau ada kursi untuk naik ya atau apa itu sebagai tumpuan untuk mengambil, maka si darat itu gak akan jatuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah naik ke bukit es itu, kemudian alatnya jatuh, kemudian ternyata sakarnya itu mampu gitu untuk mendaki ke gunung es. Tapi ketika sudah sampai di sana itu esnya malah jatuh lumpuh gitu ya. Mungkin si bandarnya itu kurang perencanaan dalam pendakian gitu Pak. Semoga barangkali ada yang menambahkan. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Cukup. Betul sekali apa yang monggo Pak Habib. Betul sekali apa yang tadi Pak Arso dan Ibu Wing sampaikan, salah satunya tentang ada persiapan perencanaan. Sebelumnya Bapak Ibu, terkait dengan video tadi, ini filosofinya dalam sekali. Bukan begitu nih Pak Slamet nih. Filosofi di sini digambarkan bahwa seorang Bernard tadi punya impian, punya harapan bahwa bagaimana cara dia sampai ke puncak gunung es tadi. Ya, berarti ada tujuan yang dia inginkan. Dia tadi menyiapkan peralatan, betul sekali yang tadi Bu sampaikan, ada palu, kemudian mungkin ada kacamata. Meskipun ngambil di atas lemari sampai ya, apapun hambatannya, bagaimanapun cara kita mempersiapkan perencanaan itu wajib kita siapkan dengan betul-betul untuk mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju. Kemudian di prosesnya tadi si Bernard menggunakan alat itu untuk menaik yang sudah kita siapkan, kita maksimalkan sebaik mungkin untuk mencapai. Tapi ternyata satu persatu alatnya jatuh. Ya, mungkin salah satu dari rencana kita ada yang gagal. Ya, kita mungkin sudah menyiapkan beberapa opsi, tapi ternyata gagal. Ternyata kuku atau cakar baik dari tangan atau kakinya itu berfungsi. Ini maksudnya apa? Potensi diri. Si Bernard punya potensi diri, punya kekuatan diri, sama seperti kita. Potensi diri kita apa, kekuatan kita apa, itu yang harus kita manfaatkan, kita maksimalkan. Ya, padahal kita sudah punya sesuatu yang luar biasa. Kemudian sampai ke atas, Bernard sampai ke atas, akhirnya sampai.
filosofinya mungkin sampai di puncak apa yang dituju, apa yang menjadi harapan. Tetapi terakhir di situ divideokan bahwa si Bernard atau si gunung esnya itu patah kemudian roboh. Ini menurut saya filosofinya ketika kita sudah sampai di puncak, apa yang kita tuju sudah tercapai, mungkin harus hati-hati ya. Kita tidak tahu, siapa tahu terjatuh seperti Bernard. Itu adalah tentang filosofi tentang pembelajaran di ini. Begitu ya Pak Bu. Nanti kalau ada yang kurang pas nanti saya bisa dikoreksi, tidak apa-apa. Yang berikutnya, nah, terkait dengan visi. Visi itu apa? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ini menurut Bandura. Ya, representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Itu visi. Kemudian tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Ini menurut Einstein ya. Ini tentang materi visi. Kalau dari segi KBBI sendiri, visi itu apa? Ya. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Atau yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam hayalan, penglihatan, pengamatan. Ini dari segi KBBI. Nanti Bapak Ibu bisa mencari ini, tidak harus di buku kamus yang tebal karena sudah banyak yang digital juga. Nah, visi punya kekuatan. Kekuatan visi yaitu harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Ketika Bapak Ibu punya harapan, ya itu sama saja dengan visi. Nah, harapannya Bu Asih misalkan murid-muridnya rajin semua, manut semua. Nah, otomatis kan berdoanya seperti itu ya Bu Asih ya. Nah, itu harapan bisa contoh harapan adalah doa. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jadi jangan dianggap remeh bahwa kita mempunyai harapan, otomatis kita juga punya visi. Karena visi kita ya harapannya masa depan murid kita. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi visi yang sifatnya menyemangati ini yang membuat murid kita nanti bisa, atau siapapun yang membacanya itu merasa semangat, merasa kuat, bisa menggerakkan hati. Di awal memang kadang agak susah, aduh visi sih kayak apa sih ya sih bisa menggelorakan, menguatkan hati ya. Saya juga dulu awalnya seperti itu. Kemudian kata itu punya kekuatan Bapak Ibu. Kekuatan kata atau teks di sini adalah kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin. Dalam hal ini adalah pemimpin pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh seorang pemimpin pembelajaran itu menunjukkan kualitasnya. Ya. Di sini ada contoh puisi. Ini adalah karya dari Insinyur Soekarno. Ketika nanti kita gali lebih dalam, terlihat kata-kata biasa di awal, tapi ternyata ini luar biasa. Saya bacakan. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau,
aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Nah, jadi kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata. Tadi jujur saya bacanya juga sampai berhenti, karena di sini benar-benar kata yang atau punya makna yang memang menguatkan jiwa. Ya. Kemudian di sini Muhammad Hatta juga menyampaikan bahwa quotes Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, bercahaya tanpa adanya desa-desa. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada juga Martin Luther King, ya, saya punya mimpi di mana suatu hari nanti di Bukit Merah Georgia, putra mantan budak dan putra mantan pemilik budak dapat menikmati duduk bersama dalam satu meja persaudaraan yang sama. Ini visi, ini harapan. Ketika visi dan harapan ini bisa diyakini, kemudian kita siapkan, kita berkolaborasi, tidak ada yang tidak mungkin bahwa seorang putra mantan budak dengan putra mantan bosnya, mantan pemilik budaknya, bisa medang bareng, ngopi bareng, mochi bareng. Itu ya Pak Sopan ya. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Ini kekuatan kata. Nah, terkait dengan ini, lengkapilah kalimat di bawah ini sehingga dapat menceritakan visi Bapak Ibu tentang murid dan sekolah yang diidamkan. Sewu Bapak Ibu monggo latihan untuk menggali visi Bapak Ibu itu seperti apa. Ya, ini nanti kalimat rumpang ini diteruskan. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik. Mimpinya kayak murid sing seperti apa. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah apa, bla bla bla. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan apa? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa? Monggo bisa dikorek-korek ya, terkait dengan melengkapi kalimat rumpang. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti punya visi, setiap orang punya visi. Mau rupanya kita dalam praktik, maka visi kita itu sebetulnya apa sih ya? Khususnya dengan murid-murid kita. Sofi sudah selesai? Belum, masih mikir gitu ya. Movie yang serius banget. Bu Asih masih senyum-senyum. Visinya kayaknya luar biasa ini. Mimpinya Bu Asih itu luar biasa ini. Tidak perlu panjang karena buat sampel saja. Intinya itu nanti dapat di situ poinnya. Ada yang sudah selesai?
Sudah. Karena divisi kok. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini hasilnya jalur banget ketika sudah sampai tentang murid kita dan sekolah kita yang kita tidak. Sudah bahas? Sudah. Moga bahas sih buat contoh dari kalimat rupa tentang visi murid dan sekolah yang diidamkan. Moga dibaca saja. Jadi dilanjutkan. Ini sesuatu. Iya. Saya memiliki murid-murid yang luar biasa. Ya, Coba seperti oke. Lanjut. Saya percaya bahwa murid adalah harapan bangsa. Oke. Terus, dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan akhlak dan kedisiplinan. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk bisa mewujudkannya maksudnya ya. Iya. Oke. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa di sekolah anak-anak bisa maju. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Asih. Bagus sekali yang Bu Asih sampaikan terkait dengan visi yang tadi disampaikan. Nanti ada yang mau melengkapi Bu Mufi monggo. Oke, monggo kita ke Bu Mufi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk jawaban saya memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah. Saya percaya bahwa murid adalah sosok manusia yang cerdas. Dalam mendidik mereka, sekolah saya mengutamakan pendidikan berkarakter. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk merubah siswa menjadi anak yang cerdas tetapi berakhlak. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa mendidik anak adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Untuk contoh saja, bagus sekali. Jadi gini Bapak Ibu, apa yang tadi sudah Bapak Ibu disampaikan juga, ini bisa menjadi salah satu kerangka untuk mewujudkan visi kita. Ya, mengetahui visi kita. Bahwa tadi Bu Asih pengen murid yang luar biasa di sini kan masih dari beberapa poin rumpang ini sudah bisa diketahui bahwa oh ini visi saya itu seperti ini. Jadi misinya otomatis juga sudah paham. Ketika nanti pengen siswanya berakhlakul karimah, berarti nanti mengutamakan apa kita dalam mengajarnya. Kemudian kita juga harus percaya bahwa murid itu sesuatu anugerah ataupun ibaratnya kertas putih gitu kan ya. Bagaimana kita bisa mendampingi belajarnya dan lain-lain. Nah, ini fungsinya dari kalimat rompang itu tentang visi kita. Ini bisa menggugah kita tujuannya apa sih, harapannya. Baik, yang berikutnya keterangan dari tadi bahwa visi yang menggambarkan harapan atas murid dan sekolah yang mendalam bagi Bapak Ibu. Untuk penggunaan kosakatanya nanti bisa tanpa menyebutkan profil belajar Pancasila, tanpa itu lagi. Contoh ketika tadi sudah membuat kalimat rompang melengkapi, ini adalah contoh visinya ya, meskipun tidak sama dengan yang tadi disampaikan bahwa sebagai pendidik saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai
Satu, individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Terus, sebagai warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Inilah contoh visi saya, maksudnya visi pribadi. Ya, kalau visi pribadi, kalau menurut saya panjang boleh, cuma kan nanti targetnya juga terlalu banyak. Tapi yang namanya visi, kalau bisa itu yang poin-poin penting saja. Ya. Nah, ini contoh hasil dari visi bahwa kepingin individu yang beriman, berakhlak mulia, kemudian kritis, kreatif, welas asih. Ini sudah masuk iman diri. Ini sudah masuk di ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, divisi yang kita tujuh kita adakan itu harus ada, kalau bisa mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja kemarin sudah kita pelajari bersama, ini saya tampilkan kembali. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, ini banyak sekali contoh-contohnya. Misal kalau yang kreatif menghasilkan gagasan original, memiliki keluasan berpikir, gitu ya. Kemudian kalau yang berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, berarti di situ sudah masuk di cakupan dimensi berkebinekaan global. Jadi siswa kita, murid kita, usahakan visi kita ada yang masuk di dimensi profil pelajar Pancasila. Ini quote dari orang luar. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan sebuah visi, kita bisa menggunakan paradigma apa sih supaya proses perubahannya itu bisa menyenangkan kemudian bermakna. Di sini ada sebuah video kembali, bisa kita lihat bersama. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa diambil? Bu Dewi, monggo. Ajol. Apa yang bisa diambil?
Kemudian kira-kira kenapa si anak ini kok bisa melakukan hal sebesar itu, di mana orang-orang di sekitar itu seolah-olah cuek ketika melihat sebuah pohon tumbang di tengah jalan, tapi bahkan ada petugas yang istirahat mungkin kecapean, tapi anak ini kok bisa punya inisiatif seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan para pendidik di sekolah si anak sehingga ia mau turun tangan? Kepedulian, tenggang rasa, menggugah kesadaran untuk membantu sesama. Betul sekali, tidak ada yang salah. Kita sebagai pendidik kadang ya berorientasi atau berkeinginan anak itu pintar semua dalam hal pengetahuan misalnya, tapi ternyata tidak kita kadang menggeser sisi di mana bahwa siswa itu ketika ada punya kekurangan pasti punya kelebihan di suatu titik ya. Jadi kita bisa percaya bahwa bisa juga pendidik di sekolah si anak itu menerapkan tanggung jawab, saling tolong menolong ya, tenggang rasa, saling hormat menghormati, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kalau dia hanya seorang anak kecil, anak sekolah, melakukan mampu untuk melakukan perubahan, itu yang titik di mana luar biasa. Berarti si pendidik juga merasa suksesnya kan bisa jadi sukses di sini, bukan berarti si anak sukses secara istilahnya. Jadi luar biasa apa yang kita terapkan, kita tanamkan ke anak nanti. Semoga di masyarakat bisa baik, positif. Lanjut, terkait dengan inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaborasi kooperatif, koevolusi untuk menemukan hal yang positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka, dan dunia di sekitar mereka. Nah, ini merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis. Kita lewati. Nah, Peter F. Drucker ini seorang pegawai manajemen dunia. Ini pernah menyampaikan bahwa tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Maksudnya apa? Menciptakan keselarasan kekuatan. Masing-masing dari kita punya kekuatan, punya kelebihan di hal-hal tertentu. Contoh, Bu Dewi punya kelebihan di segi seni, tari, nyanyi, dan lain-lain. Kemudian Bu Kasih di segi tarik suara atau lainnya. Masing-masing kekuatan ini jika kita bahas ataupun diselaraskan akan luar biasa ya, akan luar biasa. Caranya apa? Membuat kelemahan sistem menjadi tidak relevan, saling melengkapi. Begitu ya. Siapa? Muridnya Bu siapa? Gak apa-apa dulu. Membuat perubahan itu sama saja dengan membuat kesempatan untuk lebih belajar. Ada filosofinya di sini adalah tentang seekor burung, misalkan ya, seekor burung yang ingin belajar terbang. Ketika ingin membuat perubahan yang tadinya masih di dalam sangkar, masih di dalam susuh, kemudian dia mempunyai suatu kesempatan, maka akan menemukan sebuah pembelajaran. Mungkin awalnya pertama ketika terbang itu jatuh, ya, jatuh di sini, ya namanya saja burung,
masih kecil ya, masih piyik gitu kan, otomatis tidak langsung terbang gitu kan, mesti jatuh dulu. Di proses ketika jatuh ini kita misalkan punya kesempatan untuk berusaha, kita manfaatkan itu. Kita kepengen visi kita sukses gitu ya, pastikan prosesnya juga ada jatuh bangunnya. Nah, di proses ketika kita jatuh bangun itu, kemudian kita punya satu titik kesempatan, kita manfaatkan. Akhirnya si burung ini juga bisa terbang, naik lagi. Jadi tidak masalah apapun yang kita jalani di prosesnya, ya. Lufi, Budi, Buasi dan kawan-kawan yang sedang menunggu hasil, semoga dilancarkan ya, karena prosesnya juga ini mungkin lagi tahap proses seperti di bawah ya Bu ya, lagi mau take off gitu kan. Nah, bismillah pokoknya. Yang penting bukan pesan sih ya, tapi monggo lah bareng-bareng kita bisa merubah visi kita, harapan kita yang mungkin sebelumnya belum fokus belum detail visi kita jadi apa sih, bisa bareng-bareng ayo kita wujudkan, dan akhirnya juga di sekolah kita nantinya endingnya tercipta visi sekolah yang bermakna ataupun bagi murid sangat bermakna. Kemudian Budi, Pak Harjo sebagai senior kami, sehat-sehat selalu. Visi-visi beliau menjadi landasan kita, awal kita sebagai generasi penerus mereka. Makanya untuk kedepannya harus lebih semangat lagi. Kemudian perubahan ini apakah akan selamanya terjaga? Ibaratnya harus ada unsur ini, prinsip trikon dalam melakukan perubahan. Ketika kita akan melakukan perubahan harus ada unsur ini. Yang pertama adalah continue, yaitu berkesinambungan. Sejarah, kini, masa depan terus bergerak. Ya, dulu zamannya Pak Harjo mungkin belum ada yang namanya internet di Pak. Internet, kemudian ngetik saja masih pakai mesin ketik gitu kan ya Pak. Nah, sekarang sudah masa kekinian, ada internet, ada HP, ada email, dulu ada wartel gitu ya, sekarang sudah cukup dengan HP. Itu luar biasa, kesinambungan, itu perubahan prinsipnya. Kemudian konvergen, yaitu universal, ada kesamaan dan titik temu. Yang berikutnya adalah konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur, lokal, dan individu. Nah, terkait konsentris ini kita juga tidak meninggalkan latar belakang dan juga kultur kita. Nanti berpihak pada murid. Kita harus berubah yang mungkin tadinya belum terlalu berpihak. Kita harus wajib nanti meningkatkan kualitas pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau bahasa tingginya well-being, ya, berpihak pada murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Intinya jadi itu, murid-murid itu nanti bisa selamat, bahagia. Ya. Tuturi Handayani, salah satu slogan kita. Yang pertama, Ikmati Mawakarso, Ikmati Suntulodo, Tuturi Handayani. Kita lewati. Nah, ini Mas Menteri juga menyampaikan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apa yang akan kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Ya. Seorang menteri saja punya pemikiran seperti ini, bahwa apa yang kita inginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Ketika ingin membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, berarti yang cakupnya lebih luas,
pasti ada kritik, pasti itu. Bapak Ibu nanti misalkan sudah punya keinginan untuk adanya perubahan baik di diri kita, di kelas kita, ataupun nanti di sekolah kita, tantangannya ada, pasti ada. Itu makanya harus kuat-kuat ya, Bu Dewi, Bu Ibu, Bapak. Kemudian sebelum mengambil keputusan tentang perubahan itu, kita mau merubah apa? Sebelum kita mengambil keputusan, iya berubah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang kita lakukan ada dampaknya pada peningkatan pembelajaran murid? Gitu. Ada enggak peningkatan pembelajarannya? Karena nanti tujuannya adalah berpihak pada murid. Tidak mungkin seenaknya sendiri dalam membuat keputusan. Nah, sebagai bagian dari langkah menuju visi bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun. Nah, untuk memulai kita melakukan prakarsa perubahan, jadi gampangnya seperti ini, Pak. Kita mau membuat visi. Ketika mau membuat visi itu nanti prosesnya ada prakarsa perubahan dulu. Ada prakarsa perubahan dulu. Ketika prakarsa perubahan seperti apa? Ini, Bapak Ibu, ada yang istilah atap. Ini untuk prakarsa perubahan. A yang pertama, awal atau aset. Ini adalah kekuatan atau potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kita punya aset apa? Kita punya bahan apa untuk membantu meningkatkan kualitasnya? Kemudian T, tantangan. Tantangan di sini yaitu keresahan yang perlu dilampaui, hambatan, mewujudkan harapan atau mencapai visi. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam membuat perubahan pasti ada tantangannya ya. Dan atap ini untuk mengawali kita membuat rancangannya. A yang kedua yaitu aksi, kontribusi individu mendidik atau pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian ada pembelajaran yang bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat. Itu yang punya atap. Nah, selanjutnya di lingkaran dimensi dalam lingkaran pengaruh. Nah, ini ada 1, 2, ini nggak kelihatan ya. Ini diri kita sendiri. Kita dalam lingkaran pengaruh orang lain. Kemudian kita ada di dalam pengaruh lingkungan instansi. Kemudian yang lebih luas lagi kita ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan, ini cerita lebih khusus ke kita sebagai pendidik ya. Di diri kita ada dimensi dalam pengaruh orang lain. Kemudian lanjut lagi di pengaruh institusi, dinas pendidikan gitu kan. Lebih luas lagi di lingkungan masyarakat, kita sebagai warga masyarakat pasti ada lingkungan pengaruhnya di situ. Nah, ini adalah tadi yang contoh visi yang di awal setelah kita mengisi kalimat rumpang tadi, contoh visi individu ya, yang nantinya bisa tercapai. Ini pembuatan mental prakarsa perubahan, kemudian dimensi Pancasila sudah, membuat gambar mental prakarsa perubahan, ini juga sudah tadi. Contoh alat bantu menyusun prakarsa perubahan, kita bisa menyesuaikan di lokasi sekolah kita. Contoh aset, cerita tentang atap tadi ya, aset kita. Saya dulu pernah menyampaikan kepada Bu Ning, hampir sama dengan ini, lahan tidur di sekolah gitu, betul gitu. Di sekitar kita itu di depan sebetulnya ini Pak Selamat Nusewu ada lahan kosong, lahan tidur.
Hanya saja awalnya kalau saya dan Buning dan teman-teman yang lain kepengen memanfaatkan ini untuk mewujudkan salah satu visi juga, memanfaatkan lahan tersebut untuk yang menanam gitu ya Bu. Hanya saja kita waktu itu kesulitan terkait dengan apa ya, kondisi itu, kondisi bawah tanah. iya, kondisi bawah tanahnya itu Berbatu, Pak. uruk dan gitu. Pak. Jadinya secara kita kepengen memanfaatkan itu sudah besar sekali tekad kita, sudah ada rencana. Cuma kalau cerita ke teknis, Pengaruh musim juga. iya, pengaruh musim juga. Karena kalau di sini banjir itu hujan itu banjirnya luar biasa di depan. Jadi kadang kendala terkait dengan aset gitu Pak di sini. Kemudian untuk prakarsa perubahan, kalau di sini contoh itu mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau produktif dan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan murid dalam bergotong royong. Padahal kalau misalkan di situ pas Ibu ya, itu pengembangan keterampilan murid itu bisa saling melengkapi. Kemudian mengubah lahan tidur menjadi produktif juga mengembangkan kreativitas murid, karena lahan kita sebetulnya luas, cuma ya seperti itu, untuk membuat perubahan tantangannya luar biasa ya Bu Asih ya. Panjenengan sudah merasakan sendiri. Nah, terkait dengan prakarsa perubahan ini bukan slogan Bapak Ibu, bukan juga tempelan biasa, bukan pula judul kegiatan. Ini merupakan prakarsa perubahan ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jadi bukan hanya angan-angan belaka, tapi memang ditulis dalam bentuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif tindakan kegiatan yang harus dijalankan demi mewujudkannya. Jadi nanti tertulis kita melakukan apa, tindakannya yang harus dilakukan itu apa. Nah, untuk melakukan prakarsa perubahan ini tadi kan ada atap ya. Atap yang pertama aset, tantangan, aksi, kemudian pembelajaran. Nah, setelah atap supaya bisa agak detail kembali, kita masuk ke bagja. Ya, bagja ini membantu mengelola secara positif yang apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Jadi ini langkah berikutnya ada bagja. Bagja itu apa? Bejo ya. Bejo. Nah, dalam konteks perubahan di sekolah, bagja itu bisa diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan aset dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Intinya kita kepingin ada visi ini. Visinya kita apa? Untuk mencapai visi ini tadi kita melalui prosesnya, ada atap, ada bagja, baru sampai ke situ. Nah, supaya berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Karena kita fokusnya ke murid, well-being, berpihak pada murid, bukan untuk sendiri. Kemudian kalau dari inquiry apresiatif ke bagja, dulu ini sebelum bagja ini ada istilah 4D. Bapak Ibu kayaknya pernah tidak asing lah mendengar ini. Ada discover, dream, decide, deliver. Kemudian tambah lagi ada 5D, define, discover, dream, decide, deliver ya. Nah, sekarang ini sudah sampai ke istilahnya adalah bagja. Ini untuk membuat alur dalam rangka meningkatkan pembelajaran. Bagja itu apa? B-nya buat pertanyaan utama. Ya, ini untuk alurnya, alur nanti sampai ke visinya. Kemudian A, kita ambil pelajaran. G, gali mimpi. J-nya adalah jabarkan rencana. Kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagaimana kita bisa melaksanakannya. Nah, jadi bagja ini
sebagai gambaran kita untuk melakukan apa yang mau kita lakukan. Ini catatannya dibaca. Apa ini Bu? Wing otonomi. Kanvas rancangan bagja. Nah, bentuknya bagja itu seperti apa? Itu ada kanvasnya, ada formnya. Ini ada tahapannya. Kemudian yang di tengah adalah pertanyaan. Kemudian di sebelah kanan itu ada tindakan penyelidikan. Nah, mengapa pertanyaan? Untuk apa pertanyaan itu dibuat? Pertanyaan itu untuk memantik kita, untuk apa? Mengawali kita, memusatkan perhatian, fokusnya untuk apa? Yaitu memfasilitasi perubahan dari dalam, kemudian memungkinkan kolaborasi dan dialog multi unsur, kemudian kokreasi jawaban. Berarti mencari jawaban yang lebih banyak. Nah, ini nanti bisa lebih jelasnya nanti di sini. Aduh, kurang terbaca nih. Ini tahapan bagiannya Bapak Ibu. Yang B tadi membuat pertanyaan utama. Ini yang bersama dengan define tadi, ambil pelajaran, istilahnya di sini adalah discover, gali mimpi, dream, jabatan rencana itu mendesain, kemudian atur eksekusi, nama lainnya adalah deliver. Tadi yang dari 4D ke 5D. Karena istilah luar, kita kemudian beralih ke istilah Indonesia. Jadi 5D sama dengan baja. Seperti itu alurnya. Ya. Membuat pertanyaan utama, mengambil pelajaran. Ini helikopter view, terlewatilah, nggak apa-apa. Berikut 4 contoh bagja. Di sini ada 4 contoh bagja yang sudah jadi dan siap di ATM-kan. Contoh, prakarsa perubahan di sini. Di sini contoh, maksudnya yang di atas ini adalah judulnya. Tujuannya apa? Kita punya tujuan atau punya visi mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Untuk mencapai hal tersebut, ini yang tadi kita perlu baca. B, kita buat pertanyaan utama dulu. Untuk mengembangkan ini, jadi kita buat pertanyaan untuk diri sendiri juga, ya. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Nanti di sebelah kanan ada daftar tindakan penyelidikannya. Contoh, yang pertama, ketika akan mengembangkan pembelajaran, kita mengajak kepala sekolah atau rekan guru tukar pikiran, ngobrol dulu. Kemudian bisa juga kita membaca literatur. Kemudian kita melakukan refleksi diri, kan seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Ambil pelajaran, pertanyaan seperti apa Pak? Ini contoh. Siapakah di sekolah yang punya pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kalau misalkan ada rekan yang pernah melakukan hal tersebut, kan kita bisa berkolaborasi. Ya. Kemudian yang kedua, supaya kreativitas anak bisa meningkat, itu aktivitasnya apa saja sih ya? Aktivitasnya apa saja bisa membuat mereka itu kreatif. Terus situasi apa yang bisa kita dapat? Kemudian keterampilan apa sih yang sudah saya miliki yang nantinya membantu saya mewujudkan pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas anak. Jadi kita juga harus bercermin, ngaca Bu Asih. Gitu. Kita itu punya keterampilan apa? Di ini apa? Jadi kan punya keterampilan apa di apa sih istilahnya? Ditunjukkan, itu dibuktikan, ya. Jangan dipendam. Ketika berbagi nanti jangan dapat pahala. Lebih tahu lah jangan ya. Mondoknya sudah jauh. Ya, itu ya Pak Sopan ya. Kemudian dalam tindakan penyelidikan, wawancara bisa ke orang tua, ke guru lain, ngobrol kayak gitu. Ya, tentang mengambil pelajarannya. Lanjut yang G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah kebiasaan baru apa yang saya bayangkan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak sudah berjalan. Jadi
Jadi misalkan kalau kita sudah praktek kemudian sudah berjalan, yang akan terjadi berikutnya itu apa? Kita sudah rencanakan dulu harusnya. Jawabannya di sini adalah melakukan kegiatan brainstorming dengan guru, melakukan survei, membuat deskripsi, wawancara kepada anak, mempelajari literatur. Nah, terkait dengan bagja ini, nanti bisa setelah kegiatan ini saya kita belajar bersama tentang form cara mengisi bagja ini. Sampai di atur eksekusi, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau ketika kita sudah melaksanakan, hanya di mana, lebihnya di mana. Meminta masukan bisa dengan rubrik juga. Kemudian menyusun rencana kegiatan atau rencana program penguatan pembelajaran, kemudian mengumumkannya sehingga orang yang terlibat bisa berperan dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk langkah pertama menuju visi, dari awal sampai akhir tadi sudah kita belajar bersama yang namanya visi itu seperti apa, kemudian apa visi Bapak Ibu, silakan mohon digali kembali supaya ada perubahan yang baik untuk kita ke depannya. Demikian terkait dengan pendampingan individu, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Setelah kegiatan ini semoga kita bisa bersama-sama menggali visi kita, mengkomunikasikan juga dengan pimpinan kita tentang visi sekolah kita intinya bagaimana, karena jujur mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet selaku pengajar praktik bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang mungkin visi sekolahnya itu dari tahun ke berapa itu belum berubah, padahal yang namanya visi itu bergerak atau berkembang seiring perubahan zaman, betul ya Pak? Itu jadi bismillah lah, nanti bisa bareng-bareng. Demikian Bapak Ibu dari awal sampai akhir dalam saya membawakan diskusi ini banyak salah, mohon dimaafkan. Dan acara berikutnya mungkin saran, kesan, pesan terkait dengan pelaksanaan hari ini, monggo kepada Bapak Ibu yang akan memberikan statement, closing statement, nah istilahnya seperti itu. Pak Harjo atau Buning, monggo Buning ya, memberikan closing statement terkait dengan kegiatan saya yang dan Pak Derajat itu merupakan kebanggaan bagi keluarga SD kami, dan mudah-mudahan kita semua bisa menggerakkan, mengikuti gerak dari Pak Derajat. Sekian. Ada yang mau nambah? Bu, mungkin ada? Oh, mungkin Bu ingin melakukan. Terima kasih pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan untuk acara tadi pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang disampaikan Pak Sudrajat SPD, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami, apalagi kami rekan-rekan yang masih tadi seperti Elang yang masih harus take off, kemudian pelan-pelan. Mudah-mudahan kita akan menjadi seperti Bapak Ibu yang menjadi senior-senior kami, ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kami terapkan kepada siswa kami, apalagi yang tadi visi menjadi menggugah hati kami dan pikiran kami untuk merubah, benar-benar merubah siswa-siswa kami menjadi yang lebih baik lagi, baik dari segi ilmunya maupun segi tingkah laku anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkarakter. Mungkin dari kami cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Mufi, Bu Ning, dan semuanya yang sudah melaksanakan closing statement. Sekali lagi terima kasih juga. Terima kasih. Kita perlu memberikan aplaus untuk Pak Derajat. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak
Derajat berkaitan dengan diskusi visi dan prakasa perubahan ini luar biasa. Pada prinsipnya dalam melakukan diskusi visi dan prakasa perubahan ini tentunya yang paling prinsip adanya kerjasama dan gotong royong sesama warga sekolah, sehingga dengan kerjasama dan gotong royong ini visi sekolah yang kita harapkan sebagai mimpi untuk keselamatan dan kebahagiaan peserta didik ke depan ini akan tercapai. Mudah-mudahan perubahan yang sudah diprakarsai oleh guru penggerak ini akan berdampak positif pada peserta didik khususnya dan pada sekolah atau SD Jatirawa 02 pada umumnya. Dan yang paling perlu saya tekankan di sini juga bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Derajat untuk bisa bergabung di pendidikan guru penggerak mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dari teman-teman guru di SD Jatirawa 02 ini, di mana guru penggerak itu memiliki sebuah katakanlah sebuah motto. Yang pertama adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di awal tergerak Pak Sudrajat untuk tergerak dirinya sendiri untuk mencari informasi dan mendaftarkan diri dan masuk dalam pendidikan guru penggerak. Telah diterima dan melakukan proses pendidikan selama 6 bulan, itulah bergeraknya guru penggerak. Dan mudah-mudahan apa yang dia lakukan, aksi nyata apa saja yang dilakukan di sekolah ini dalam pembelajaran di kelas itu akan menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain untuk segera tergerak mendaftarkan diri. Mudah-mudahan ada yang mendaftar setelah ini. Dan perlu saya sampaikan, program guru penggerak hanya sampai angkatan 13. Angkatan 8 sudah pengumuman, ini lagi proses angkatan 9, proses seleksi, dan masih ada kesempatan untuk mendaftar angkatan 10, 11, 12, dan 13. Masih semangat untuk melakukan perubahan. Saya kira itu Pak Derajat. Selamat dan tetap semangat untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet selaku pengajar bakti saya, dan saya pribadi juga mohon bimbingan dari Pak Slamet dan juga kepada rekan Bapak Ibu guru SD Jatirawa 2 dalam rangka kita sebagai saya sebagai mendidik mengikuti pendidikan guru penggerak ini, semoga diberikan pengajaran, mohon doanya. Terima kasih. Dan sampai kita di acara terakhir, acara penutup. Nanti Sewu setelah penutup mohon izin untuk foto bersama kita di depannya. Tuh, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali, mohon maaf ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.